Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani. Selamat datang di video part 3 masih dalam edisi trip bersama KM Sabuk Nusantara Banyuwangi Madura. Di video part 3 kali ini perjalanan dimulai saat kita tiba di Pulau Sapekan, Madura, dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke Kangean dan Kali Anget. Dan perjalanan ini merupakan hari kedua saya bersama KM Sabuk Nusantara ini ya. Dan buat kalian mungkin yang belum nonton video part-part sebelumnya, saya saranin untuk nonton dulu ya, biar informasi yang kalian dapatkan lebih lengkap lagi. Dan oke teman-teman, mari kita sama-sama simak video part 3 kali ini hingga selesai. Selamat menonton ya. Oke teman-teman, setelah kita sedikit berburu makanan dan beli gorengan, ini kita kembali santai di samping kapal. Nah, oh ya, dan perlu kalian catat juga di sini sinyal itu M3, saya pakai M3 nggak ada, adanya yang Telkomsel teman-teman. Jadi saya ada. Saya pakai apa? Axis. Nah, Mas Rizky pakai Axis ada. Kalau M3 nggak ada. Jadi perlu kalian catat sebelum misal kalian mau main ke sini, pastikan dulu sinyalnya tadi ya. Oke, ini masih jam berapa nih? Masih jam 10:30 sekarang, masih lumayan lama. Jadi kita santai-santai dulu ya. Oke teman-teman, jam 11:30 ini kita mau sholat Jumat dulu karena kebetulan hari ini hari Jumat. Karena tadi tanya kru kapalnya, katanya ada yang sholat Jumat, jadi kita ikut sholat Jumat gitu. Kalau krunya nggak sholat kita ya nggak berani sholat, takut ketinggalan teman-teman. Berhubung tadi krunya ada yang sholat Jumat, jadi kita ikut sholat Jumat juga. Kira-kira di mana ini ya? Kita ngikut depan itu aja deh. Sepertinya depan baju putih itu orang Pelni yang sudah biasa sholat Jumat di sini gitu. Jadi kita ngikut ya. Kita jalan dulu. Antrian tiketnya itu udah mulai sepi, lihat. Tadi rame banget antrian tiketnya tadi tuh di sebelah sana. Itu udah mulai sepi. Berangkat jam 1, jadi masih sejam lagi lah. Keburu lah. Semoga aja ya keburu untuk sholat Jumatnya. Ya. Nih lihat, kita melewati sedikit pemukiman orang warga Sapekan teman-teman. Nih. Lumayan jauh juga ya. Ngikut depan aja deh. Jauh ternyata. Nih rumah-rumahnya, lihat. Iya, ini lewat ini. Padat ya penduduknya, bisa kalian lihat sendiri. Mas, misal balik sendiri, inget gak jalan? Tumbang di tengah jalan.
Oke teman-teman, setelah sholat Jumat akhirnya kita kembali menuju ke kapal. Nah setelah sampai di kapal kita langsung istirahat teman-teman, dan bangun-bangun itu kapalnya udah mulai berangkat ya. Tapi masih kelihatan Pulau Sapekennya. Jadi kita kembali melanjutkan perjalanan sekitar jam 1:30 siang. Nah dari sini kita akan kembali berlayar, yaitu menuju ke tujuan selanjutnya, yaitu ke Kangean. Dimana untuk Kangean sendiri masih masuk di wilayah Madura juga ya. Oke teman-teman, selamat sore. Nah ini sekarang jam 3:30 sore, kita sudah melakukan perjalanan lagi. Kali ini kita akan menuju ke Kangean teman-teman, dimana estimasi perjalanan dari Sapeken ke Kangean estimasi 5 jam perjalanan. Dan sebenarnya pulaunya itu kelihatan teman-teman di sebelah sana tuh. Dan itu tuh Pulau Kangean sebenarnya sebelah sana. Cuman untuk yang sebelah sana itu Kangean yang bagian timur. Kita sandarnya itu di Kangean yang bagian barat. Jadi kita ke ujung barat ya. Dimana untuk Kangean saya juga dulu pernah explore naik motor, sewa motor dari ujung barat sampai ujung timur. Mungkin dari kalian yang penasaran bisa tonton videonya juga. Nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi ya. Oke, dan ini 3:30 sore. Sebentar lagi adalah momen yang ditunggu-tunggu saya naik kapal, yaitu momen sunset teman-teman. Ya dari tadi kita santai di belakang sini sambil nunggu sunset ya. Oke, semoga aja sunsetnya cakep karena ini tidak terlalu cerah sepertinya ya. Oke teman-teman, jam 6:05. Ini kita persiapan sandar di Pulau Kangean. Nah alhamdulillah waktunya habis ini kita mencari seperti biasa asupan makan dulu teman-teman, karena lumayan lapar udah. Oke, jadi kita tunggu detik-detik sandar, habis itu kita cari amunisi untuk makan. Ini sandarnya sebelah kiri ya. Oh ya, sebelah kiri teman-teman, sebelah sana. Oke teman-teman, ini jam 6:05 kita udah sandar di Kangean. Dan ini lihat banyak banget penumpangnya nih yang mau jemput ataupun yang mau berangkat. Lihat rame banget teman-teman ya tuh. Oh padahal dari sini tuh udah ada beberapa kapal lainnya menuju ke Kalianget, tapi sepertinya banyak penumpang yang menanti-nanti kapal ini juga tuh. Itu ada ambulan juga, ambulan yang mungkin tadi buat orang sakit tadi ya. Karena ada orang sakit tadi naik dari Sapeken, mungkin diobati di Kangean sini, mungkin berobat di sini gitu. Ya. Rame banget ya, tuh.
Ini yang mau berangkat aja nih, belum yang turun nih. Adalah persilakan naik dari pintu belakang. Penumpang yang akan naik, kami persilakan naik lewat pintu belakang. Adalah persilakan naik dari pintu belakang dan kepada penumpang turun di pintu tengah. Diinformasikan kepada seluruh calon penumpang dan pesawat Nusantara 91 untuk tidak menaruh barang sembarangan seperti di tangga, di gagang kapal atau di tempat-tempat yang kami berikan stiker dilarang menaruh barang. Dan lagi informasi dari seluruh penumpang maupun guru bagasi mohon untuk tidak menaruh barang yang. Oke teman-teman, akhirnya kita udah ada di daratan Kangean. Nah, lumayan antri tadi turunnya. Kita mau ke sana dulu ya, kita cari makanan dulu di depan sana. Kira-kira ada makanan apa gitu, karena lumayan lapar juga ini. Oke, ini gelap gini ya, lihat gelap gulita nih. Harus hati-hati jalannya aja sini, nanti takutnya ada yang lubang gitu kan, masuk laut ntar ya. Nih, seperti ini teman-teman situasi dan kondisinya. Selamat datang di Pulau Kangean, dan di Pulau Kangean ini udah ada mobil ya, bisa kalian lihat sendiri. Nah, kalau di Sapeken tadi kan nggak ada, kalau di Kangean sini udah ada mobil teman-teman. Nih ada mobil itu. Oke, kita berburu makanan dulu. Kira-kira makanan apa ya? Ada makanan apa ini di Kangean malam ini? Pengennya sih yang berkuah-kuah gitu, jadi enak ya kalau berkuah. Semoga aja ada. Kita lihat aja. Ini ada yang jual pentol. Dulu saya pernah itu nebeng di warung depan ini teman-teman, dulu 3 tahun yang lalu. Terus rental motor gitu dulu. Kayaknya nggak ada ya bakso gitu. Ya teman-teman, kayaknya nggak ada ini. Kita coba jalan sampai depan dikit deh. Nih diangkut pakai pickup. Rombongan pakai pickup. Dulu warung mana saya ya? Yang ini apa ya? Apa yang depan ini ya? Dulu itu lupa saya. Antara dua ini sih dulu. Nebeng di sini, tidur di warung gitu. Sepertinya sampai depan ini udah nggak ada apa-apa nih. Tuh udah nggak ada apa-apa ya sampai depan ya. Nah, terpantau udah sepi nih sampai ke arah sana nih. Tuh udah gelap. Nah kan, udah gelap teman-teman sampai arah sana. Jadi kayaknya kita cari makan di sekitar sini aja. Ini kalau nggak salah ada pembangkit listrik ini depan ini. Oke, kita balik lagi deh, kita cari makan makanan di sekitar sini aja. Oke. Oke teman-teman, ini kita udah persiapan makan bakso dulu. Nih. Kita makan dulu yuk. Informasikan kepada penumpang yang baru naik dari pelabuhan Kangean atau yang belum memiliki tiket, Anda dapat segera membeli tiket di ruang informasi dan juga aplikasi.
Oke teman-teman, ini sekarang jam setengah 8 malam, kita udah ada di samping kapal. Nah, dimana untuk jadwal kapalnya ini ternyata diberangkatkan jam 8 teman-teman untuk jadwalnya ya. Dan dari Kangean sini, kalau kalian ingin menuju ke Kalianget, itu sudah ada beberapa pilihan kapal yang tersedia. Nih klakson nih, klakson 2 kali harusnya ini, berarti kurang 30 menit ya. Tuh. Oh, satu. Nah, ini adalah klakson 2 kali. Jadi kalau pel ini itu klakson 3 kali kurang 1 jam, 1 kali 1 jam, 2 kali setengah jam, 1 kali berangkat teman-teman, seperti itu. Dan dari sini itu udah ada beberapa pilihan kapal yang tersedia, udah mulai banyak. Ada kapal cepat juga, Bahari Express, dulu pernah naik. Videonya bisa kalian lihat di sini. Kemudian yang bawa kendaraan itu ada kapal feri di sana tuh. Nah, ada kapal feri yang terparkir. Makanya di sini kalau kalian lihat tadi ada mobil yang berseliweran karena mobilnya bisa naik kapal feri itu. Seperti itu. Dan dari sini tadi yang naik itu ternyata banyak teman-teman. Ini nanti pasti kondisi dalam kapal ini udah penuh banget ini nanti ya. Oke. Habis ini kita mungkin bentar lagi kita bakalan masuk ke dalam kapalnya ya. Yuk kita antri masuk ke dalam kapalnya sambil kita intip sedikit kira-kira situasi dan kondisi di dalam kapal terbaru seperti apa. Oke? Oke teman-teman, kita persiapan masuk sambil kita intip ya nanti di dalam seperti apa situasi dan kondisinya, karena kebetulan pengen ke toilet juga. Dan toiletnya kata Mas Rizky udah kotor ya. Dari sore udah kotor karena penumpangnya udah banyak teman-teman. Kalau kemarin-kemarin sih bersih, waktu kita mandi tuh bersih teman-teman. Gitu. Infonya kata Mas Rizky tadi udah kotor. Ya gimana lagi, namanya juga transportasi umum ya. Gitu. Tuh masih antri. Oh iya, dan di sini tuh pembelian tiket bisa dilakukan di dalam kapal. Kalau di sebelum-sebelumnya kan nggak bisa, harus ke loket. Nah, di sini tuh bisa lewat dalam kapal. Dan tuh penumpangnya lihat tuh udah banyak banget kan. Tuh sampai di luar-luar penuh itu. Oh. Oke, kita masuk dulu ya. Oke, kita masuk dulu teman-teman. Sama ke toilet dulu ya kita ya. Sama kita lihat kira-kira gimana kondisinya setelah penumpangnya naik. Tadi terpantau sih ada yang duduk-duduk di lantai gitu udah. Bukan penuh kan. Sampai di lorong-lorong gini teman-teman. Isi. Tuh penuh di jalan-jalan gini, lihat. Kita harus hati-hati biar nggak nginjek orang ya. Ini lampunya mati, AC-nya juga mati. Penuh banget AC. Tuh penuh. Tuh lihat, penuh. Bisa lewat.
Oke teman-teman, sekitar jam 8 malam akhirnya kita kembali melanjutkan perjalanan lagi. Dimana bisa kalian lihat sendiri tadi kondisinya dari Pulau Kangean sini bener-bener penuh banget ya. Banyak banget penumpang yang naik dari sini untuk tujuan ke Kalianget. Dan sesuai apa yang saya bilang tadi, dari Kangean sini sebenarnya sudah banyak beberapa pilihan transportasi yang tersedia. Udah ada 3 kapal atau 4 kapal pilihan ya. Cuman mungkin banyak masyarakat yang menggunakan kapal ini karena tarifnya lebih murah ya. Karena ini kapal adalah tarif subsidi dari pemerintah. Oke teman-teman, selamat pagi. Wah, jamnya saya mati nih. Ini sekarang jam, kita buka HP dulu, 5.52. Ini ada update info teman-teman. Sepertinya kita ini tidak mampir Sapudi teman-teman. Nih, kita udah melewati Pulau Sapudi. Jadi melainkan kita langsung bablas menuju ke Kalianget. Kalau lihat di map sih seperti itu. Nih, jadi lebih cepat ya. Nggak tahu kenapa kok nggak mampir Sapudi. Soalnya setahu saya kalau di jadwalnya itu ada Sapudinya teman-teman. Apa karena ini ya penumpangnya udah overload, udah rame jadi langsung dibablasin gitu. Dan seperti biasa penumpangnya seperti kemarin itu overload, bener-bener rame. Dan semalam itu ombaknya juga lumayan besar ya mas ya. Ombaknya semalam itu lumayan besar teman-teman. Goyang-goyang, wah saya semalam itu sempat gak bisa tidur. Sempat bangun, terus bangun pusing, memaksakan untuk tidur kembali. Alhamdulillah pagi ini udah mendingan, ini udah, kalau ini udah standar, kalau semalam itu mantep. Oke, dari sini kalau nggak mampir Sapudi mungkin ya 1,5 jam lah, 2 jam lagi kita udah sampai teman-teman gitu. Dan di sebelah sana itu ada kelihatan kayak gunung-gunung, nggak tahu itu apa Pulau Jawa apa mana ya, kayaknya gitu ya. Oke, kita santai dulu sambil kita menikmati perjalanan sampai finish di Kalianget. Teman-teman, ini jam berapa nih? Jam 7.48, kita udah mau persiapan sandar teman-teman. Ini udah deket sama Kalianget tuh, udah banyak kapal-kapal. Ini sebenarnya saya sama Mas Rizky tuh kebelet kencing teman-teman, cuman nggak bisa karena bener-bener penuh, bener-bener full. Mau ke toilet aja nggak bisa teman-teman. Jadi kita tahan dulu ya. Nih, udah persiapan. Tadi di depan pintu penumpang yang mau turun udah persiapan banyak banget, padahal masih belum sandar. Tuh ini, dikit lagi saya ini. Alhamdulillah teman-teman, jam 8:08 akhirnya kita tiba juga di Kalianget teman-teman. Dimana ini 2 jam lebih cepat karena kita tidak mampir Sapudi. Emang pas ya kalau sama mampir Sapudi itu jadwalnya jam 10 baru sampai. Dan ini ada kapal Ekspres Bahari yang mau berangkat menuju ke Kangean ini.
jadwalnya nggak setiap hari untuk ekspres Bahari ini, tapi ini cepet banget, 4 sampai 3 kali lebih cepet lah kalau naik ini gitu. Nih penumpang Bahari udah mulai naik, kita keluar belakangan aja ya karena bener-bener full banget penumpangnya, jadi kita agak santai dulu. Oke, nah kita santai aja deh belakangan. Saya ini kebelet kencing aja sih sebenarnya itu. Aduh, mau ke toilet itu nggak bisa teman-teman, full. Oke teman-teman, kita mulai antri turun. Udah lumayan lama kita nunggu di sini. Ini lihat kondisi kapalnya sekarang. Wah, nggak karu-karuan. Nah, kita persiapan turun, antri dulu. Lurus. Isi kak ya, Mas. Yang sebelah sini aja. Apa Bang? Jalan lah. Oke teman-teman, akhirnya setelah kita antri dan sedikit drama tadi keluarnya, susah banget teman-teman. Akhirnya kita sudah berada di daratan juga. Nah, dari sini kita akan lanjut menuju ke Surabaya, kemudian pulang ke Mojokerto terlebih dahulu teman-teman. Dan ya seperti itu tadi sedikit perjalanan kita, kurang lebih 3 hari bersama KM1 Nusantara 91 teman-teman. Dimana dengan harga tiket cuma 53.000 kita bisa mengelilingi pulau terluar dari Madura. Dimana ini pengalaman yang luar biasa juga, dan kita juga bisa melihat ternyata kehidupan di pulau-pulau terluar itu seperti apa ya. Oke, dengan harga tiket 53.000 dapat servis dan fasilitas seperti tadi, gimana menurut kalian? Recommended kah? Tulis di kolom komentar ya. Oke, next enaknya kita trip kemana lagi nih?